Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Kita belum sempat ketemu ya. Jadi saya besok Selasa kita akan Zoom kelas 7 ya. Sebentar, saya mau lihat jadwal dulu ya. Kita sepakati dulu. Nanti enggak. Nah, saya ngajar kelas 7 Selasa ya. Nah, besok Selasa kita akan Zoom dan linknya akan saya share malam hari sebelum kita Zoom. Dan kita Zoom pukul 6 sampai pukul 6.30 ya. Jam 6 sampai setengah 7 pagi. Antum persiapkan. Kenapa kok pagi-pagi sekali, Tat? Karena biar bisa semua. Biar enggak, kan kadang ada HP-nya yang dibawa ortunya, ada HP-nya yang gantian sama adiknya atau kakaknya. Maka besok kelas 7 Putra hari Selasa antum Zoom ya. Sama saya. Dan persiapkan, dan untuk Zoom antum langsung nyalakan videonya antum langsung nyalakan ya, jangan dimatiin videonya, tapi mic-nya cukup dimatiin. Nanti kalau saya suruh nyalain. Oke. Insyaallah kita akan Zoom di di hari Selasa insyaallah taala. Kita masuk ke pelajaran tafsir kita di surat An-Naba yang bagian paling akhir. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira kepada kita orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman itu mafaza. Apa itu mafaza? Yaitu keberuntungan. Terus kemudian keberhasilan, kemenangan itu mafaza artinya. Hadaiqa wa a'naba, kebahagiaan juga. Dan mereka juga akan hadaik, mereka akan mendapatkan jamak dari hadiqah. Hadaik bentuk jamak dari hadikotun ya. Hadikotun artinya kebun. Hadaik artinya kebun-kebun. Wa a'naba, dan juga buah-buahan anggur, kebun anggur yang banyak. Wa kawaiba atroba. Dan gadis-gadis atroba. Kawaib bidadari, gadis-gadis atroba yang sebaya, yang dia tidak tua dan dia juga tidak terlalu muda. Umurnya segitu terus. Wa ka'san dihaqo, dan juga gelas-gelas yang berjejer-jejer berisi minuman. La yasma'una fiha lagwa wala kidaba. Di surga orang-orang yang bertakwa tidak mendengarkan di sana lagwa wala kidaba. Mereka tidak mendengarkan perkataan sia-sia. Wala kidaba, dan juga perkataan dusta. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, itu sebagai bentuk balasan dari Rabb mereka, sebagai ata'an hisaba, pemberian yang sangat banyak. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Dialah Rabb yang memelihara langit-langit dan juga wal ard, bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, la yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba, dan di antara makhluknya ini tidak ada yang mampu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu suffa. Penjelasan la yamlikuna minhu khitaba adalah di dunia. Mereka tidak dapat berbicara dengan dia, dengan Rabb-nya adalah di dunia. Mereka tidak akan kuat. Kemudian yauma yaqumur ruhu wal malaikatu suffa, pada hari ketika ruh wal malaikatu suffa, ini saya ralat. La yamlikuna minhu khitaba, tidak ada yang mampu berbicara kepadanya, itu ketika pada
pada hari yauma yaqumur ruh wal malaikatu sofa, pada hari ketika ruh dan malaikat berdiri bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adinalahu rahman wa qala sawaba. Mereka tidaklah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diizinkan, dan mereka mengatakan perkataan yang benar. Dzalikal yaumul haq, dan itulah hari yang pasti terjadi. Faman syaa'a taqada ila rabbih ma'aba, dan barang siapa yang menghendaki niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Rabb-Nya. Inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian wahai manusia adzaban qariba, adab yang sangat dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, hari di mana orang-orang itu melihat apa yang telah mereka lakukan. Wa yaqulul kafiru, dan mereka orang-orang kafir akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba, aduhai, alangkah bagusnya kalau saya ini hanya sebagai tanah belaka, nggak pernah diciptakan menjadi manusia. Nah, faedah dan kesimpulan dari hadis ini, dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi orang yang bertakwa itu beberapa kenikmatan. Tapi ingat, kenikmatan tersebut itu wala ainun ra'at, la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qulbil basar. Bahwasanya di dalamnya itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terbayang dalam hati manusia. Dapat kebun, ya kebun itu namanya saja yang sama, tapi pada hakikatnya tentu jauh berbeda. Nah, yang kedua, kaum mukminin di surga tidak akan mendengarkan perkataan yang batil. Mereka nggak akan mendapatkan lagwa wala kitabah, suatu perkataan yang sia-sia dan juga perkataan dusta. Yang ketiga, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur di antara keduanya. Yang keempat, di hari kiamat orang tidak akan berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah dia akan mengatakan kecuali kalimat yang benar. Yang kelima, pada hari itu tidak berlaku kebatilan dan kedustaan. Barang siapa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menjadikan keimanan dan amal soleh sebagai kendaraan tunggangannya. Yang keenam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan hambanya terhadap adab yang ada di akhirat nanti melalui lisan Rasulnya, melalui Al-Quran. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengambil pelajaran. Mereka akan mendapatkan mahfaza. Maqulu qouli hadza, kita lanjutkan ke pelajaran sirah. Fikih ya. Kita bahas pelajaran fikih yang kemarin, yang sebagian besar sudah pada ngumpulin, tapi ya, tidak saya balas satu-satu. Jadi kita pembahasan ini, kita hari ini akan bahas ini. Toyib. Latihan nomor 1, air yang tercampur dengan sedikit gulai dan berubah warnanya. Jadi air yang tercampur dengan sedikit gulai yang berubah warnanya, hukumnya ini suci. Hukumnya suci, sebabnya hukumnya suci ya. Suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan, sebabnya dia sudah berubah menjadi gulai. Karena berubah warnanya tadi. Tapi dia tetap suci, tetap halal untuk dimakan. Yang kedua, air tercampur dengan tinta yang banyak dan berubah namanya menjadi tinta. Ya, ini hukumnya suci sama, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Nomor satu, air yang tercampur dengan sedikit gulai dan berubah warnanya dan tidak berubah menjadi gulai, maka dia tetap
bisa untuk bersuci. Berarti nomor 1 ini tadi apa saya ralat, ini suci dan mensucikan, bisa untuk berwudu. Sebabnya airnya masih dalam bentuk zatnya dan masih ada namanya air, meskipun tercampur gula sidik, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, air yang tercampur dengan tinta dan namanya berubah jadi tinta, ini hukumnya suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa untuk bersuci karena sudah berubah zatnya menjadi tinta. Yang ketiga, air yang kejatuhan beberapa tetes tinta sehingga berubah warnanya sedikit ya, maka ini hukumnya bisa untuk bersuci karena masih ada zat airnya. Oh, ini air, orang masih mengenali ini air. Enggak, ini bukan tinta, ini air. Nah, air dituangkan pada beberapa cangkir kopi hingga berubah warnanya, dituangkan ke dalam kopi. Maka ini hukumnya tidak bisa untuk bersuci karena dia sudah jadi kopi. Air di padang pasir yang tercampuri dengan tanah hingga kotor warnanya, ini suci dan bisa untuk bersuci. Nah, karena tanah itu juga bisa untuk bersuci, air juga bisa untuk bersuci. Jadi dua-duanya bisa untuk bersuci. Yang terakhir, air di bejana berukuran sedang lalu dituangkan padanya segelas jus. Nah, air di bejana itu ya apa namanya? Kalau bahasa kita baskom, tahu baskom. Sama jus, kita bayangkan jus 1 cup dituangkan ke dalam baskom. Kira-kira jadi jus apa jadi air? Jadi jus ya enggak? Berarti ini tidak bisa untuk bersuci. Nah, kita kemarin sudah sampai ke hukum najis. Najis mutawasit atau mughalladh atau mukhaffafah. Nah, kita masuk ke cara membersihkan najis. Nah, yang pertama, membersihkan tanah yang terkena najis. Ada tanah atau lantai. Nah, lantai keramik. Nah, atau tanah ini tanah dulu lah. Tanah dikencingi oleh adikmu, maka cukup untuk mengguyurnya dengan air. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, ketika ada badui yang kencing dalam masjid. Masjidnya Rasul itu pasir, tanah. Jadi Rasulullah SAW ketika melihat badui kencing di tanah, Rasul membiarkannya, kemudian menyuruh sahabatnya untuk menyiramnya dengan air. Nah, yang kedua, membersihkan air yang terkena najis. Cara membersihkannya adalah apabila air tersebut sudah tidak ada unsur najisnya dan tidak berubah warna, bau maupun rasanya, maka sempurna juga, berarti air itu sudah suci. Nah, mau disaring atau diapain, kalau antum tahu air tersebut terkena najis, kemudian najisnya sudah diangkat, kemudian dibersihkan, dan ternyata sudah tidak berbau, tidak berasa, dan juga tidak berubah warnanya, maka air tersebut sudah suci kembali. Yang ketiga, pembersihan pakaian dengan najis ini dicuci dengan air sehingga hilang najisnya. Yang keempat, membersihkan karpet yang terkena najis ini boleh pakai vakum intinya atau dicuci dengan air. Nah, intinya adalah hilang najisnya dan tidak berbekas lagi. Yang kelima, kulit bangkai. Nah, bagaimana cara mensucikan kulit bangkai? Misalnya punya sapi, sapinya mati, maka dia jadi bangkai, maka ini najis ya. Nah, ini karena dia bangkai, kalau tidak disembelih, maka dia najis. Nah, untuk hewan yang suci tatkala hidup, sapi kan hewannya suci tatkala hidup, maksudnya halal tatkala hidup, maka dia
kulitnya bisa diamankan dengan cara disamak. Disamak itu ya seperti Anda melihat beduk masjid, itu namanya disamak, dari kulit sapi yang disamak. Tetapi kalau hewan tersebut yang meninggal, yang mati adalah hewan yang haram untuk dimakan. Misalnya pengrajin kulit buaya gitu. Dia kulit buayanya tetap najis meskipun dia telah disamak. Wah, saya punya dompet atau tas dengan kulit buaya, berarti dia ya tasnya najis berarti. Jadi tergantung nanti yang mati hewan yang halal atau hewan yang haram untuk dimakan. Saya kira cukup pelajaran kita hari ini. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.